Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya adalah Dr. Rosa Valerina, spesialis TTBKL, subspesialis Neurootologi Konsultan. Sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, bidang ilmu THTBKL, saya diminta membantu memberikan pengajaran kepada mahasiswa S1 Kedokteran Umum semester 7. Mata kuliah yang saya ampu adalah Blok Ilmu Penyakit Indera dengan kode mata kuliah KDI 402 dengan beban studi 3 SKS. Rencana pembelajaran semester adalah mata kuliah diberikan kepada mahasiswa semester 7 S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan beban studi 3 SKS dengan sekali pertemuan 50 menit. Blok Ilmu Penyakit Indera merupakan blok pembelajaran dari semester 7 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mengenai berbagai penyakit di bidang indera yang meliputi definisi, epidemiologi, etiologi, patogenesis atau patofisiologi, gejala dan tanda, serta diagnosis dan tata laksana. Prasyarat mengikuti perkuliahan ini adalah sudah lulus subprogram 2. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyimpulkan kelainan penyakit indera dan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosa, serta tata laksana yang terdiri dari terapi, edukasi, monitoring, dan prognosis. Pada kasus simulasi yang sesuai dengan SKDI 2012, disertai nilai norma dan etika akademik. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan bentuk kuliah. Kuliah dengan media slide PowerPoint yang disusun dengan barisan kalimat yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak membosankan dan diselipkan banyak foto penyakit telinga luar agar mahasiswa lebih mudah memahami materi. Slide PowerPoint memuat tentang materi kuliah hari ini, simulasi kasus, serta tugas baca dan referensi. Materi mata kuliah, salah satunya adalah tentang penyakit telinga luar. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian. Telinga luar yang terdiri dari daun telinga sampai dengan gendang telinga, telinga tengah yang terdiri dari kavum timpani, tulang pendengaran serta tuba eustachius, dan telinga dalam yang terdiri dari kanalis semisirkularis, rumah sipu, dan syaraf pendengaran. Penyakit telinga luar meliputi perikondritis, othematom atau pseudoethematom, erysipelas, dermatitis auricularis, fistel preauricularis, otitis externa diffusa maupun sirkumkripta, otomikosis, cerumen, serta benda asing telinga. Setiap topik akan menerangkan definisi, etiologi, gejala, terapi, serta komplikasi. Penyakit telinga luar pada auricula terdiri dari perikondritis, erysipelas, othematom atau pseudoethematom, dan fistel preauricularis. Penyakit telinga luar pada meatus acusticus sendiri terdiri dari otitis externa diffusa atau sirkumkripta, otomikosis, cerumen, dan benda asing pada telinga. Penyakit telinga luar sering ditandai dengan rasa gatal, nyeri yang ringan sampai dengan berat, serta kadang keluar cairan bening. Apabila terjadi pembengkakan yang hebat, maka dapat mengganggu pendengaran dan telinga akan terasa buntu. Pada anak-anak, sering disertai dengan rewel dan demam yang tidak membaik dengan pemberian obat demam saja. Kurangnya edukasi bagaimana cara membersihkan telinga yang benar dapat dengan mudah menjadi faktor predisposisi terjadinya iritasi dan infeksi bakteri. Pada penyakit telinga luar, keadaan gendang telinga baik, tidak ada perforasi. Antara penyakit telinga luar dan tengah perlu tata laksana yang berbeda, sehingga perlu pemahaman pada masing-masing penyakit tersebut. Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan adalah terdiri dari 2 hal. Yang pertama, saya memberikan simulasi contoh kasus di akhir materi dengan foto yang menarik. Dan setiap mahasiswa diminta mendiskusikan dengan mahasiswa di sampingnya sesuai dengan pertanyaan yang tertera. Hasilnya adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan materi kuliah yang sebelumnya diberikan kepada kasus simulasi, sehingga mahasiswa akan lebih memahami tujuan pemberian kuliah tersebut dan mendapatkan nilai UTS dan UAS yang memuaskan. Hasil diskusi tersebut dapat dikumpulkan dalam bentuk tulisan dan untuk menambah nilai tugas dari masing-masing mahasiswa. Yang kedua adalah tugas baca.
yang diberikan meliputi anatomi dan fisiologi telinga, erysipelas, dermatitis auricularis, fistel preauricula dengan referensi buku Ballinger dan buku Bailey BG Head and Neck Surgery. Dengan tugas baca tersebut, diharapkan mahasiswa bisa lebih memahami materi yang berhubungan dengan penyakit telinga luar secara keseluruhan. Interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi yang dilakukan di akhir pemberian materi. Saya menyelesaikan pemberian materi kuliah 10 menit lebih awal dan membuka sesi tanya-jawab tentang materi yang telah saya selesai berikan. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam perkuliahan telah saya lakukan sejak awal, agar mahasiswa tidak segan untuk bertanya atau mengutarakan pendapatnya. Penilaian untuk mata kuliah ini adalah UTS 30%, UAS 45%, tugas 10%, soft skill 15%. Soft skill sendiri terdiri dari ketepatan waktu datang perkuliahan, disiplin dalam mengikuti perkuliahan, dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Marilah bersama-sama kita saksikan video pengajaran saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya adalah Dr. Rosa Valerina, spesialis DRT BKL, subspesialis neurologi konsultan, yang pada siang hari ini akan membawakan kuliah dengan topik penyakit telinga luar. Di mana pada akhir sesi perkuliahan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk tanya jawab ya, dan kita berdiskusi bersama. Dan di akhir nanti akan ada simulasi kasus serta tugas tambahan. Baiklah, saya mulai. Tujuannya adalah setelah perkuliahan ini, adik-adik dapat menjelaskan penata rasaan penyakit atau kelainan telinga luar pada kasus simulasi yang nanti akan saya berikan. Yang akan kita bahas adalah perikondritis, othematum atau pseudohematum, otitis eksterna diffusa dan sirkumkripta, otomikosis, serumen, dan benda asing telinga. Kalau ada beda di sini, gambar yang pertama ini adalah keluhan pada daerah telinga luar dengan disertai dengan nyeri pada daun telinganya. Gambar yang kedua ini adalah contoh dari othematum, ya, terjadi perbedaan antara yang normal dan ada penonjolan. Gambar yang ketiga ini adalah pada liang telinganya terdapat infeksi sehingga kemerahan, bengkak, dan gendang telinganya tidak tampak dari luar. Kita mulai dari perikondritis. Perikondritis ini adalah keragangan pada perikondrium, di mana yang khas itu adalah lobulusnya bebas. Dan di sini bisa terjadi penumpukan daripada pus atau cairan serus. Penyebabnya apa? Komplikasi daripada furunkel, metus atau situs externus, trauma telinga yang mengalami infeksi sekunder, ya, dan tidak diobati dengan baik. Contohnya pada saat kita makan fungsi othematum yang tidak steril atau pada luka bakar. Komplikasi daripada operasi juga bisa menyebabkan perikondritis seperti operasi plastik pada daerah aurikulanya dan operasi mastoidektomi. Gejalanya adalah nyeri telinga hebat yang makin meningkat disertai dengan demam, aurikulumnya udem, merah, keras, dan nyeri tekan. Tanda khas lobulus bebas seperti tadi saya sebutkan di awal, tidak terkena infeksi, jadi hanya pada kartilagonya saja. Terapinya adalah dengan antibiotik dosis tinggi, antiinflamasi, atau analgetik, antipiretik bila ada demam. Bila tidak ada abses, cukup dikompres dingin pada daerah daun telinganya. Dan bila ada abses, perlu diinsisi dan didrenase. Bila terjadi nekrosis pada kartilago, dieksisi dengan membuang kartilagonya dan pasien perlu masuk rumah sakit. Komplikasi yang terjadi bisa ringan, bisa berat. Pada ringan, dia sembuh, tetapi terjadi penebalan aurikulum. Apabila berat, maka tulang rawannya mengalami nekrosis yang luas sehingga jaringan penyangga telinganya rusak. Apa yang terjadi? Deformitas telinga yang disebut dengan cauliflower. Ini adalah cauliflower ya, dari pasien perikondritis yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Othematum atau pseudohematum yaitu adanya timbunan darah atau cairan serus di bawah perikondrium dan lokasinya selalu di bagian depan dari auricula. Penyebabnya tidak jelas, biasanya akibat trauma telinga, salah satunya tertindih kerap lama pada saat kita tidur, dan gejalanya bisa tanpa keluhan, benjolan makin membesar dengan cepat dan tidak nyeri. Terapinya diinsisi, diberikan grup verbal, ya, atau kita fungsi steril, kita druk dan kita gips selama 5-7 hari seperti pada gambar.
Dan jangan lupa kita berikan antibiotik dan analgetik. Ini ya, tanpa hematomia ada penonjolan yang berisi cairan. Otitis eksterna adalah peradangan pada kulit metus akustikus eksternus yang sifatnya diffuse dan kronis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ini adalah pertama faktor anatomi. Kita tahu di telinga kita ini bentuknya tidak lurus, dan itu bisa menyebabkan debris akan mudah menumpuk. Sirkulasi udara yang kurang baik, kelembapan yang tinggi bisa menyebabkan proses pembusukan dan mudah timbul infeksi, apakah itu kuman atau jamur. Kedua adalah faktor iritasi, penderita mengorek telinga, maksudnya membersihkan, tetapi karena keadaan telinga yang lembab menyebabkan rasa gatal, dikorek-korek terus menyebabkan iritasi sehingga menyebabkan infeksi kuman atau jamur. Dan iritasi ini sendiri juga bisa disebabkan oleh pus yang keluar dari otitis media superatif akut, otitis media superatif kronik, atau sisa chronic caseosa pada bayi. Faktor endogen yaitu adanya alergi dan diabetes mellitus. Faktor penyebab lain adalah kuman yaitu Staphylococcus, Pseudomonas, E. coli, jamur, ada Candida, dan Aspergillus. Gejalanya pada otitis eksterna adalah gatal, sekret yang kental tidak molor, berubah-ubah, dan pendengarannya menurun. Pada pemeriksaan fisik tampak ya pada gambar ini metus akustikus eksternusnya sempit, ujung dan hiperemi, tetapi kalau kita lihat lebih ke dalam membran talinya intak. Gambar yang kedua ini adalah contoh daripada otomikosis. Nanti akan saya jelaskan. Karantina pada otitis eksterna ini solusi fluorofil rata, tetes dengan antibiotik dan kortikosteroid, antihistamin, analgetik bila perlu, dan apabila penyebabnya jamur diberikan amphotericin atau diberikan nystatin, dan kita berikan edukasi jaga kesehatan telinga, jangan dikorek-korek dan jangan kemasukan air. Komplikasi lain yang bisa terjadi adalah furunkel pada metus akustikus eksternus dan terjadi dermatitis aurikular dan terjadi infeksi. Furunkel metus akustikus eksternus karena akut pada folikel rambut MAI kita, di mana penyebabnya kuman Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus. Patofisiologinya ada keradangan pada folikel rambut MAE, udimnya meluas, kulitnya sulit meregang karena dia melekat erat pada tulang di bawahnya dan sedikit jaringan yang ada di bawah kulit sehingga menyebabkan ketegangan yang hebat dan nyeri yang hebat. Gejalanya bagaimana pada furunkel? Ada riwayat korek telinga sebelumnya. Ada nyeri yang spontan atau nyeri bila transisi ditekan, aurikulanya ditarik atau saat membuka mulut atau mengunyah. Pendengaran pasien normal, dan bila furunkel yang besar, pendengarannya bisa berkurang. Dan ada keluhan subfebris pada pasien. Pemeriksaannya nampak MAE-nya sempit, udem hiperemi, sekretnya nampak pus tetapi tidak molor. Bila udemnya hebat bisa menyebar ke retroaurikular. Dan apabila trabusnya kita tekan, maka akan muncul nyeri atau aurikulanya kita tarik atau pada saat pasien membuka mulut. Tetapi membran timpaninya intak. Terapinya apa? Kita tampon dengan larutan burowi yang bisa memberikan rasa dingin untuk mengurangi udem dan nyeri serta melarutkan debris. Kita beri antiinflamasi, kita beri analgetik, antibiotik sesuai dengan kebutuhan dan hasil pemeriksaan fisiknya. Dan antibiotik ini bila furunkelnya hebat, kalau terjadi abses harus kita insisi. Diagnosa blinding furunkel dengan mastoiditis akut karena gejalanya hampir sama. Di mana pada yang telingannya ini ya nampak furunkel folikel rambutnya terkena sehingga terjadi radang di situ. Otomikosis adalah infeksi jamur pada metus akustikus eksternus. Penyebabnya adalah Aspergillus niger atau Candida albicans. Faktor predisposisinya adalah hilangnya serumen, humiditas yang tinggi atau kelembapan, kemudian udara yang panas, trauma lokal, dan tetes antibiotik yang pemakaiannya dalam jangka waktu lama. Klinisnya adalah objektif, di mana gatal, nyeri telinga, dan kemudian kita lihat adanya debris ya, tampak limfa, apabila hitam itu penyebabnya Aspergillus, bila putih adalah Candida albicans. Terapinya dengan ortoilet dengan solusi burowi, kalau lokal dengan anti-jamur, Cotrin, Mosasol, Miconazole, atau untuk nyerinya juga bisa kita berikan analgetik. Serumen adalah sejenis lilin kekuningan pada metus akustikus eksternus, bisa pada manusia, bisa pada mamalia. Diproduksinya di sepertiga luar metus akustikus eksternus di bagian cartilaginusnya, di mana komposisinya adalah terdiri dari sekresi punjer sebase dan punjer keringat yang telah termodifikasi. Secara genetik ada begitu, basah dan kering. Kita sebagai ras Asia, kita termasuk yang kering ya, dengan Amerika asli. Fungsinya adalah membantu membersihkan metus, memberi minyak yang melembabkan, antibakteri dan anti jamur.
Cara membersihkannya dengan cerumen. This is ya, ini cerumennya nampaknya menutup daripada liang telinga. Kita irigasi menyatu sikus eksterniknya dengan air steril yang hangat, kapas gigi dan dengan pengisap atau suction. Kita masuk pada benda asing MAE. Terdapat benda asing pada liang telinga yang pada keadaan normal tidak dijumpai, biasanya keadaan anak atau orang dewasa bisa dengan yang keadaan retardasi mental. Jenisnya ada benda hidup seperti kotor, nyamuk, semut, lalat, kecoa, cicak, benda mati itu ada organik, kacang, kedelai, daun, non-organik, batu, kancing baju, karton pet. Ini adalah contoh dari manik ya, atau mutiara. Ini adalah contoh dari benda asing kecoa. Ini adalah karton pet dan ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya secara teliti pada telinganya untuk melihat karena telinga kita kecil sekali. Dan kita perlu alat-alat seperti spekulum telinga, kita perlu pinset untuk mengambil benda asingnya. Penata laksanaannya dengan medikamentosa apabila tidak kooperatif perlu sedatif. Kalau ada nyeri kita berikan analgetik, ada infeksi berikan antibiotik. Secara prosedural kita persiapkan alat-alatnya tadi, ada pengait hak tajam, ya, hak yang bulat. Kemudian kita siapkan juga untuk irigasi, suction, dan cairan minyak kelapa zaitun glycerin baby oil ini apabila benda asingnya hidup. Contohnya pada nyamuk itu perlu dimatikan terlebih dahulu. Atau apabila tidak kooperatif dan sulit kita perlu melakukan operasi dengan general anesthesia. Ekstraksi benda asing dapat dilakukan dengan alat pengait tisu atau berlubang. Eritem atau eksfoliasi yang disebabkan oleh benda asing itu bisa diberikan antibiotik tetes telinga setelahnya kita berikan tampon. Benda asing yang berupa biji-bijian jangan lupa dikeluarkan dengan cara di-schooling, ya, apabila tidak melekat erat. Serangga matikan dulu dengan minyak kelapa, glycerin atau air ya, ditunggu sampai mati kita keluarkan dengan cara schooling kalau kecil dan bisa kita ekstraksi dengan pinset kalau besar. Benda asing organik yang mikroskopis hati-hati karena dia menyerap air, jadi jangan diberikan air untuk mengeluarkannya. Benda asing organik kecil kita ekstraksi, benda asing organik yang terlihat juga kita ekstraksi dengan pengait yang kecil. Kalau kasusnya sulit karena letaknya di penyempitan daripada liang telinga kita bisa melakukan insisi enaural atau insisi post-auricular. Jangan gunakan alkohol bila terdapat perforasi oleh karena toksik. Pencegahan, jauhkan benda kecil menarik dan berkilau dari jangkauan anak. Hindari kacang-kacangan, popcorn, permen karet, simpan baterai karena baterai juga bisa menjadi benda asing daripada telinga. Buang yang lama di tempat yang tidak bisa dijangkau anak. Baca label petunjuk penggunaan mainan apakah sudah sesuai dengan usianya. Periksa mana secara berkala kalau ada bagian yang hilang atau patah, dicari atau kita langsung buang. Oke, adik-adik sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Silakan. Bagaimana penata laksanaan eksperimen pada anak? Ya, pertanyaan bagus sekali. Impacted cerumen itu adalah cerumen yang keras dan biasanya pada anak sulit untuk langsung dikeluarkan menggunakan pakai sehingga perlu dilembutkan terlebih dahulu menggunakan cairan karboglycerin yang sehari diteteskan 4 kali 2 tetes pada telinga dengan impacted cerumen. Kapan datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan 2 hari setelah penetesan. Setelah itu perlu dilakukan evaluasi apakah tetap perlu dilakukan irigasi pada liang telinga ketiga. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, ini ada kasus ya, kasus telinga di mana nanti saya minta tolong didiskusikan bersama dan dikerjakan ya, karena besok bisa dikumpulkan sebagai nilai tambahan. Saya bacakan ya, seorang anak perempuan usia 5 tahun dibawa orang tuanya ke UGD Rumah Sakit A keluhan nyeri telinga kanan sejak 2 hari yang lalu tidak disertai adanya cairan. Anak tidak ada batuk pilek sebelumnya dan anak diketahui sebelum mengeluh nyeri telinga sedang bermain manik-manik bersama kakaknya yang usia 8 tahun. Dari pemeriksaan telinga tampak bayangan putih ya, tidak bercampur sekret, tidak ada cairan dan pada telinga kirinya dalam batas normal. Yang perlu didiskusikan pada kasus simulasi ini adalah anamnesa apa yang perlu ditambahkan. Yang kedua, diagnosa dari kasus ini apa dan tata laksananya bagaimana. Sudah jelas? Saya lanjutkan. Nah, ada satu lagi tugas, yaitu tugas membaca, di mana tadi kita belum sempat ya untuk membahas. Jadi saya minta membaca tentang anatomi dan fisiologi telinga. Untuk pengulangan ya, refreshment, kemudian erysipelas, ini adalah penyakit pada daun telinga, dermatitis auricularis, fiscal preauricular dan kelainan auriculum,
boleh diperdalam tentang perikondritis dan otomaton seperti yang tadi telah saya jelaskan. Di sini saya sudah memberikan referensi bacanya, yaitu dari buku Dalenger dan buku Bailey. Oke, terima kasih. Semoga kuliah pada siang hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran saya tentang materi penyakit telinga luar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.